Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ada Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini kita bakal belajar API cuaca ya. Jadi saat kita masukin nama kota di sini, misalkan Portugal, kita search, maka keluar deskripsinya, temperaturnya, sama icon awannya. Atau misalkan mau Milan atau Jakarta, Indonesia ya. Search, tuh maka keluar ya. Langsung kita bikin projectnya, view, command palette, flutter new project, application, select folder to create project in, cuaca, app kita namain. Yang pertama kita hapus kelas-kelasnya dulu, kelas template-nya. Kita bikin stateless widget, kita namain my app, return-nya material app, kemudian home-nya scaffold. Cuman scaffold-nya kita bungkus dengan widget namanya main page. Jadi kita pisah. Kemudian scaffold ini dia punya app bar. Kita kasih nama. Namanya API cuaca app. Body-nya kita kasih center. Child-nya kita kasih kolom. Kita kasih main axis-nya center. Habis itu children-nya kita kasih container dulu. Lebarnya 150. Kita kasih padding. Kita kasih padding symmetric vertikal 50 atas bawah ya. Terus di dalamnya kita kasih text field. Dia punya controller, kita bikin dulu controllernya di sini. Text editing controller. Nah, text editing controller. Kita bikin stateful widget dulu. Baru kita taruh tadi text editing controller di sini. Selanjutnya kita taruh controller yang tadi kita udah bikin di sini. Selanjutnya kita kasih text align, center, sama kita kasih decor, input decoration, terus kita kasih label text, city namanya. Selanjutnya di bawah kontainer kita kasih button ya, namanya elevated button, on press-nya kosong, child-nya text, kita kasih nama search. Terus setelah sebelum kontainer ini kita bikin kolom baru. Ini kita kasih children. Yang pertama ada icon cloud. Kita kasih size ya. Size 60. Selanjutnya habis icon kita kasih text untuk temperaturnya ya. Ini kita bikin 45,46 misalkan. Ini kita styling. Kita ambil dari temp of context text temp dot headline 4 misalkan. Terus kita kasih teks lagi. Ini untuk description-nya misalkan rainy. Kita style-nya dari temp of context text temp dot headline 2.
Selanjutnya, atau kebalik ya. Ini 2, ini 4. Kita F5. Oke, udah jadi, tinggal kita kasih simbol ya di temperaturnya. Degree simbol, ini tinggal kita copy aja. Dari sini, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita install PubSpec YAML. Kita install HTTP di PubSpec YAML, kita pakai PubSpec ASYS, kita namain HTTP. Nanti dia keinstall, versi saat ini 0.13.4. Selanjutnya sambil nunggu running, kita bikin model ya. Nama modelnya weather.dart. Biar cepat bikin modelnya, kita buka fetch data ya, Flutter, networking fetch data, kemudian kita gunain model dari kelas album yang ada di internet, kita paste, terus kita tinggal ganti aja. Kita ganti dengan weather. Oke. Terus field-fieldnya yang kita butuhin ada string name, kemudian string description, kemudian ada string icon, sama ada double temperature. Ininya kita hapus dulu konstruktornya, kemudian kita bikin ulang di sini ya. Kita taruh sini. Ini kita bungkus dengan optional parameter, terus kita kasih default value. Description-nya juga kita kasih default value. Icon-nya juga kita kasih default value. Temperaturnya juga kita kasih default value. Selanjutnya, ini yang weather from JSON. Kita isiin. Name-nya kita ambil. Nah, ini kita copy dulu contoh dari JSON API-nya di sini. Dari openweathermap.org ya, kalian buka. Kemudian, nih, saya dari awal deh. Ini tampilan awalnya nih. Openweathermap.org, terus kalian login. Saya udah login ya. Kalian login. Kemudian, pilih API. Pilih API doc. Nah, ke bawah, di sini ada example. Nah, ini bisa kita copy. Terus kita taruh di sini aja buat contoh. Kita kopas di sini. Selanjutnya kita hapus yang nggak penting. Kita seleksi ya. Ini chord nggak penting, longitude, latitude nggak penting. Ini ID sama main nggak penting. Icon penting. Sama description, base nggak penting, temperatur penting, ini segini nggak penting nih, feels like, visibility, speed sama degree nggak penting, cloud all nggak penting, ini juga nggak butuh, kemudian ini semua nggak butuh, time zone nggak butuh, ID nggak butuh, COD nggak butuh. Nah, kita butuh ini aja ya, 4. Name, temperatur, icon, sama description. Oke. Selanjutnya, ini kita isi ya. Weather name-nya dia minta dari JSON yang apa? Ini gampang ya, JSON atas nama name. Jadi tinggal kita taruh sini. Kalau misalkan null, maka kita kembaliin string kosong. Selanjutnya, ada description. Diambil dari sini. JSON description, tapi dia sebelumnya kita harus ngambil JSON weather. Dia mintanya list, indeksnya ke 0, baru kita ke description gitu ya. Jadi kita ngambil dari JSON yang namanya weather, samain ya. Indeks ke 0,
baru di sini description. Selanjutnya icon sama ngambil dari JSON Weather, list yang indeks ke 0, baru JSON atas nama icon. Ya, Weather dulu. Weather JSON ya, JSON Weather. JSON Weather, terus indeks ke 0 atas nama icon. Selanjutnya temperatur ngambil dari JSON, yang dari main baru temperatur gitu ya. JSON main baru temperatur. Selesai, kita bikin model. Selanjutnya kita bikin kelas buat handle API-nya ya. Namanya kita kasih data service .dart. Kita bikin kelasnya namanya data service. Terus kita import package HTTP ya. Di sini kita import karena kita masih casting, import package HTTP terus casting dengan HTTP. Selanjutnya kita panggil URI-nya sama dengan URI, kemarin kita URI parse ya, sekarang kita coba URI HTTPS. Dia minta authority sama unencoded path. Caranya gimana? Ini tinggal kita copy aja linknya untuk ngambil data JSON-nya. Yang ini ya, API Open Weather Map ORJ. Kita copy, kita taruh sini dulu, kita komen. Nah, authority itu yang mana? Authority itu dari mulai API sampai ORG. Di sini dia mintanya string ya. Selanjutnya unencoded path itu yang mana? Dari mulai sini /data sampai weather. Gitu. Kemudian ada parameter-parameter yang dibutuhin, yaitu city sama API key. Jadi kita bikin dulu di sini final buat query parameters. Ada 3 ya yang dibutuhin sebenarnya. Kita bikin dia dalam bentuk objek. Yang pertama ada key. Dia minta city name. Kita masukin dia ke dalam ini deh, future ya. Future of weather. Di sini kita bikin fetch data. Nah, karena kan kita butuh city name ya, jadi kita masukin string city name-nya ke sini, terus async. Oke, baru kita masukin nih semuanya ke dalam sini. Biar gampang kita masukin city name-nya. Jadi, saat dia minta city name, kita masukin dari sini, city name. City name. Selanjutnya, dia minta API key. Namanya FID ya. FID, key-nya. Value-nya kita kasih API key dari punya kita, yaitu kalau misalkan kita ke sini nih ada Marcel atau kalian punya kalian, kalau udah login terus my API keys kalian buka. Nah, nanti di sini ada API key yang di generate untuk kalian. Jadi tinggal kalian masukin sini. Selanjutnya ada satu lagi parameter yang dibutuhin, yaitu key-nya units. Ini kalau kita lihat nih, key-nya units, terus value-nya imperial. Jadi kita masukin units imperial. Nanti kita coba tanpa imperial dan dengan imperial ya. Kita coba bedanya gimana. Ini tinggal kita udah buat URI-nya, tinggal kita bikin final response sama dengan wait http.get URI-nya. Terus yang di return adalah
weather from JSON, JSON decode response body. Tapi harusnya kita lakukan pengecekan ya. Jadi kita masukin ke try catch deh. Biar kalau ada error gampang handle-nya. Kita masukin ke try catch. Kita taruh sini. Ini kalau ada error, kita rethrow. Terus kita bikin if else di sini. Kita bikin if else. If response status code-nya berhasil, maka return ini. Kalau nggak berhasil, ya throw exception aja. Jadi ini harus berhasil gitu ya. Kalau misalkan kita nggak masukin nama kota, otomatis kan gagal nanti dia nge-get-nya. Nanti dia bakal error. Jadi kita belum belajar untuk menghandle gimana caranya kalau kita nggak masukin nama kota gitu. Jadi ini saat ini kalau misalkan kita nggak masukin nama kota, maka fail to load data atau fail to load weather. Oke, ini udah selesai. Kita buat kita nggak handle API-nya, tinggal kita tampilin ya di main.dart. Coba kita panggil ya kelas data service-nya. Data service. Coba kita panggil di sini. Di onPress async kita bikin final response await data service fetch data. Dia minta string city name, ini harus sesuai ya. Kita masukin dari controller.text. Jadi dari sini nih, dari text field ya. Controller.text. Terus kita print. Coba kita print hasilnya. Kita print response.name. Terus print lagi response.description. Print lagi response.icon. Print lagi response.temperature. Oke. Ini kita lihat ya. Oke. Ini kita lakukan pengecekan ya di sini. Kalau misalkan description-nya 0, kita kasih string kosong. Icon-nya 0, kita kasih string kosong. Temperaturnya 0, kita kasih 0. Coba kita restart. Terus kita kasih nama Jakarta. Belum. Jakarta, kita search. Failed to load weather. Coba kita restart lagi. Kita pilih Jakarta, search. Ini kita belum panggil query parameternya ya di sini. Oke, coba kita restart. Kita masukin ke Jakarta. Kita search. Oke, udah berhasil ya, muncul ya. Jakarta has, ini ikonnya, apa namanya nih, keyboard ikonnya, dan ini temperaturnya 89,69. Tinggal kita tampilin aja di sini. Kita bikin kelas weather, namanya weather, sama dengan weather
Selanjutnya kita rubah di sini ya. Jadi bukan final response tapi weather ya. Ini kita hapus saja karena udah berhasil. Terus kita set state di sini, terus kita lakukan pengecekan ya dengan boolean is fetch. Kita bikin false dulu. Terus saat diklik kita bikin true ya. Saat diklik is fetch-nya kita rubah jadi true. Baru weather-nya ini dia ganti dengan await data service.fetch data, kemudian kita tampilin datanya di sini. Jadi saat is fetch-nya true, dia akan nampil kolom. Kalau misalkan nggak true, dia akan nampil box kosong. Itu aja. Nah, tinggal update di sini. Yang pertama image.network. Source-nya kita ambil dari icon sini. Ya, ini kalian kalau dari sini pilih yang namanya list of condition codes. Terus ke atas coba list of condition codes. Nah, ini pilih weather condition codes. Nah, ini baru nih. Ini ada linknya. Ini link buat icon ya. Ini kalau kita copy, terus kita taruh sini, nanti dia muncul. Nah, tinggal kita rubah-rubah ininya nih. Value tadi dengan yang udah kita dapatkan di konsol tadi. Tinggal kita update sini. Ini 10D-nya kita ganti dengan weather dot icon ya. Selanjutnya ini kita ganti dengan weather dot temperature. Ini weather dot description ya. Weather dot description. Kemudian sudah segitu saja. Kita restart. Oke. Kita ganti dengan Portugal. Harus benar ya, soalnya kita belum nge-handle gimana kalau misalkan nama kotanya salah atau nama kotanya nggak diisi. Kita search. Oke, muncul. Broken Cloud. Kita ganti Milan. Kita search. Mist 43.12. Sekarang saya mau kasih tahu gimana kalau misalkan kita nggak make tadi namanya unit ya di data service. Ini kita komen, kita restart, kita isi lagi Milan, kita search, tuh dia temperaturnya ratusan, pakainya mungkin Fahrenheit ya, bukan Celsius. Nah, kalau misalkan kita pakai units imperial, itu dia temperaturnya dirubah ke Celsius sama dia. Oke, seperti itu aja untuk API cuaca, belajar API cuaca. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.